akhirnya. Gimana gimana? Ya, Ko Herman baik, apa kabar? Eh, Ko Herman nih panggilannya apa sih? Ko Herman atau Ko Bono? Bono. Oh, Bono. Kalau di Oke, aku GC panggilannya manggilnya. Bono. Oke, aku manggilnya Ko Bono aja deh. Iya. Ko Bono, belum apa-apa Iya. sama Cena dia udah disuruh nyanyi loh. Makanya belum apa-apa. Nanti ya, pas akhir-akhir ya. Ko, Gimana? Ko Ya. boleh perkenalkan Ko ini siapa? Mungkin ada yang nggak tahu di sini ya kan? Hmm. Gimana perkenalannya gimana nih? Belum juga aku. Koko ini ownernya siapa, punya bisnis Oh, apa oke. gitu. Jadi ya nama saya Herman Limbono. Perusahaan saya PT Karya Mas Sejati yang bergerak di bidang supplier alat listrik awalnya ya. Tapi sekarang porsinya lebih besar ke instalasi listrik gitu, MEP. Jadi instalasi listrik, pipa, ada AC juga, ya begitu. Komputer juga ada, CCTV, ya begitulah. Kalau di GCI ya Oh, sudah dari tahun berapa ya? 2000. Ini tahun ke-6. Di GCI tahun tahun ke-6. ke-6. Tahun Wow, ke-6. cukup lama ya. Lama banget. Awal-awalnya Oh, East Java sih. oh iya iya iya. Waktu itu LP-nya Eh, Felix ya. Oke, kita akan Gitu. ngomong GCI nanti setelah kita ngomong tentang bisnisnya Oke, Koko ya. Nah, ya boleh. Koko selama pandemi udah berapa bulan ini, gimana? Bisnisnya tetap jalan secara online atau gimana, Kok? Kalau punya aku sales kan ya masih tetap lah ya, masih ada toko-toko yang ya order project juga order tapi menurun ya salesnya ya. Kalau ME-nya ya masih ada lah, instalasinya masih ada, project-project kita harus tetap nyelesain target-target projectnya masih ada. Ya ada efeknya lah pandemi ini. Pasti, Ya semua lah ya. semuanya. Oh, Mm-mm. oke. Nah, kok awalnya gimana sih? Ceritain dong. Awal mula kok bikin bisnis. Kenapa kok harus listrik gitu? Memang suka di dunia seperti itu atau gimana? Ya dari orang tua sih awalnya. Oh, oke. Dari orang tua itu memang sudah lama ya bergerak di bidang listrik itu sudah lama banget gitu loh. Terus buka sendiri dan papa tetap rekomenin apa supply listrik. Hmm. Tetapi saya ini lebih suka ke jasa instalasinya. Makanya Oh, sekarang ini apa ada apa ya bidang baru ya jasa ini yang harus digelutin terus gitu loh. kenapa kok kalau boleh tahu? Kenapa kok lebih senang di jasa instalasinya? Kalau aku sih apa ya seninya lebih banyak, Hmm, peruwetannya banyak, oke. ya kan? Gitu ya, yang Jadi bikin mikir gitu ya. ya, betulin ini itu bisa koleksi alat juga ya itulah dan juga kan apa menyadarkan orang-orang akan pentingnya keamanannya instalasi listrik itu kan penting juga. Nah, itu. Jadi Itu kemarin loh, waktu apa yang Surabaya hujan hujan apa deras banget itu bulan berapa ya kemarin? Banyak yang konslet apa kan ya cukup apa prihatin juga ya. itu karena Ya, apa? Alirannya yang salah atau pemasangannya yang salah atau gimana? ya terkadang kan kalau ada satu colokan nih stop kontak nih ya pokoknya dicabang aja selama bisa nyala nggak ada apa-apa ya dipasangin terus T dikasih T dicabangin terus pasang terus di sana aslinya kan nggak boleh gitu loh safety-nya kan Oke, kurang oke. juga terus keamanannya masangnya juga kan macam-macam ya makanya di KMS juga ada jasa untuk cek grouping listrik di rumah-rumah sama instalasinya juga yang apa untuk rumah-rumah yang sudah puluhan tahun kan sudah lama nggak dicek ya kan itu bahaya juga kabel pun juga ada umurnya gitu. Siap, siap, siap. Terus kok, Eh, hmm. ada nggak sih tantangan tersendiri buat buka bisnis kayak gini di bidang listrik gitu IT? IT bukan sih, bukan ya? Listrik lah pokoknya. Buka. Ya, eh, Kelistrikan. awalnya sih kalau supply barang aja kan ada customer-customer yang dari orang tua juga ya. Jadi ya ada penambahan dari teman-teman juga ada. Tapi kalau yang di jasa ini itu tantangannya besar sekali, Oke, apa gitu. itu? Jadi awalnya apa ngerjain jasa ini dari Koriki. Hah? Kok Aku Riki? cerita sama Riki, Hah? ya aku Riki, nggak tahu online tadi orang. Jadi Enggak kan? saya cerita terus sama Ko Riki, aku ini suka ngerjain jasa gini 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 gini.
Terus Ricky tuh ngomong, wes tak ayo kerja, kerja, wes nah kerja. Papa saya aja bingung. Kamu ini ngerjain kok senengane sing ruwet-ruwet, berhubungan Eh, dengan orang banyak, dengan tukang gini di proyek gini. Wah, ya enggak bisa apa-apa ya. Tapi ya itu, Ricky terus yang nyuruhin saya, tetap jalani, jalani. Ya akhirnya dijalani. Ya nyatanya ya banyak temen yang support juga gitu loh. Akhirnya ya perlahan-lahan ya customernya nambah, dari luar nambah, nambah, ada saudara juga yang bantu ya. Banyak akhirnya ya sampai sekarang ini bisa bisa jalan dan omsetnya ya lumayan hmm. lah gitu loh. Berarti Ya banyak bisa dari teman-teman DJ itu. berarti bisa dibilang papanya Ko Herman malah kayak ngapain di jasa kan sudah enak di supplier gitu ya. Ya, ya. Oh, Kan oke. gak usah repot gitu loh. Kalau Ya. supply kan kita habis kirim barangnya selesai. Nah, Nah, kalau jasa ini kan rumit kan. Kita harus pantau tukang, marah-marah sama tukang, koordinasi A, B, C, D. Wah, itu loh. Maksudnya papa saya itu gitu. Ngapain kok harus repot-repot? Tapi ya, gimana lagi? Kalau oke nggak oke. gitu, apa saingan juga eh, berat juga sih kalau supply sih. Banyak Gitu. ya. Ya. Oke, ini kok ada pertanyaan dari Cenadia. Ada prinsip-prinsip yang Kobono pegang dalam hidup dan bisnis? Wah, Jawab kok. itu keras itu pertanyaannya. Tadi saya sempat baca, wih, Nadian ya kalau tanya ya, istimewa. Apa ya? Ya, yang penting yang kerjakan yang terbaik lah. Kalau di listrik ini jasa ini, saya memang orangnya sih, anu ya, apa, kekeh ya. Jadi kalau apa punya prinsipnya itu Ricky kalau bilang itu jadi orang jangan kaku-kaku. Orang itu yang fleksibel dikit. Nah saya itu kalau sudah dengan keamanan itu kok agak susah ya. Jadi saya ini apa ya sama Ricky itu sering gontok-gontokan karena ya itu tadi. Maksudnya bukan gontokan yang negatif ya. Jadi dia itu selalu mengingatkan supaya saya ini jadi orang yang agak fleksibel dikit, yang harus bisa kanan kiri. Tapi saya terkadang itu tidak bisa. Kalau sudah begini, ya gini, tidak bisa, gitu Oke. loh. Ya itu Ya, aja ya. sih. Yang penting itu aja ya, kasih yang terbaik selalu, gitu sih. Nah, kok kan Hmm. di pandemi ini udah berapa bulan lamanya ini, ada nggak sih cara Koko untuk mempertahankan bisnis Koko? Apa ada cara khusus gitu mungkin? Ya kalau di masa pandemi ini, ya dari orang-orang saya ini yang harus apa ya, diperketat ya untuk kesehatannya ya. Kalau ke customer apapun, ya perlengkapan APD-nya itulah yang harus dijaga benar. Saya pun kalau ke lapangan sama orang saya pun ya, kamu jangan deket-deket saya, dipakai alkohol, maskernya kalau nggak pakai masker, wah sudah dia melo-melo. Yang penting ya itu tadi kita support apa eh, support itunya, support kayak apa eh, Perlengkapan-perlengkapan gitu ya? perlengkapannya, ya ya itu sih Oke, oke. kita si vitamin apa segala, ya kita tetap apa harus promosi terus ya. Ya seperti kemarin mungkin teman-teman banyak juga yang dikontak sama admin saya Kenapa itu untuk kok? ini apa servis yang grouping itu ke rumah-rumah. Kan saya juga Oh, kasih free ya ke iya, iya, teman-teman. iya. Nah, gitu loh. Ya itu. Oh, itu punyanya Kobono. Ya, Oh, iya. astaga, aku baru sadar. Iya, iya, Ditipu iya, juga aku dapat. sudah berapa kali orang saya ke sana juga ya. Diti. Oh, Gitu oke, loh, oke, ya. oke, baru sadar ternyata. Oke, Iya. baik-baik. Saya. Itu memang memang promonya selama pandemi, Taku. Enggak, sudah lama sih. Oh, oke, Tapi mungkin oke. orang-orang juga sibuk. Jadi ya kita reminder terus. Gitu loh. Oke, siap, siap, siap. Iya. Lalu kok, eh, Hmm. kan itu juga ada konsultasi ya. Kemarin aku baca ya, Hmm. konsultasi untuk pemasangan juga. Nah, kayak gitu tuh kayak online bisa atau harus datang ke tempat atau gimana kok? Eh, kalau apa ya pengaplikasiannya itu susah. Kalau
per telepon ya. Per apa? Sorry. Karena technical. Kalau technical itu agak susah per telepon. Jadi lebih baik itu kan kunjungan ya, perkunjungan. Jadi dijelaskannya itu akan lebih mengena gitu. Ya, benar-benar. Gitu. Ke tempatnya ya, baiknya konsultasi di tempatnya. Tempatnya di mana kok? Aku sih kantor di Ruko Mega Galaxy. Maksud saya gini, konsultasi itu bukan ke tempat saya. Orang saya yang ke customer. Oke, siap. Nah, jadi kita datang ke customer, ada apa yang mau dijelaskan atau ada problem apa mungkin kita bisa bantu, gitu sih. Oh, siap-siap. Lebih memudahkan Gitu. juga sih aku. Kalau misalnya Ya. customer yang enak di rumah aja, terus ntar timnya Koko yang ke rumahnya. Betul, Siap-siap. betul. Lalu sampai sekarang Ko Bono itu terjun langsung atau kayak udah memantau aja gitu? Masih ke proyek sih. Pasti tetaplah kita harus ke proyek. Apa yang dilakukan Koko pas di proyek? Kan Marta ini nggak tahu ya, kayak misalnya ini jasa cowok banget gitu. Nah, Oh iya tahu benar. kayak kegiatannya apa aja. Iya, jadi kalau ke proyek ya kita pastikan jalur instalasinya benar, terus sesuai gambar atau tidak, jalur-jalurnya, gitu sih. Itu Kan, diperlukan berapa kali kunjungan? waduh, kita seminggu sekali kunjungan. Kalau Oh. ke proyek ya. Seminggu sekali itu pasti. Kalau misalnya ada orang yang pakai jasa instalasinya juga, itu berapa waktu, berapa lama timnya Koko mengerjakan? Tergantung kesulitannya ya. Apa aja yang mau dibetulkan, itu pun juga tergantung sih. Oke. Terus Koko, ini pertanyaan terakhir di bisnisnya Koko ya, saya tak lihat. Oh, ada yang memotivasi selain Ko Riki nggak? Atau ada sosok yang menginspirasi buat Koko jadi pemimpin seperti sekarang gitu? Yang sukses. Kalau aku lebih banyak ke Riki sih memang. Karena waktu di GCI pertama kali itu kan, ini memang sudah di perlengkapannya. Awalnya itu dari situ. Pegang perlengkapannya GCI. Oke. Ya, jadi perlengkapan GCI itu saya handle. Riki tuh lihat ke saya kalau kerja. Jadi masalah listrik, tukang saya, apa semuanya itu Riki lihat. Habis gitu saya cerita juga tentang ME itu dia ngomong kamu itu cocok. Wis cocok, wis kerja ono. Pasti wis salah. Dia ngomong gitu terus. Ya dia bantu, dia wah wis pokoknya terus lah Riki itu. Habis itu habis ngerjain ya itu terus. Ya Riki tuh, Riki. Jadi kasarannya yang jongkrakno itu Riki. Iya. Oke. Sayang sekali kok Riki nggak ada di sini ya. Coba iya, kalau ada. Loh, iya. PT Karya Mas Jati itu udah berapa lama kok? Dari 2012. Oh, 2012. Terus itu belum kenal Ko Riki? Belum. Oh. Oke. Terus masuk GCI dulu atau kenal Ko Riki dulu baru masuk GCI? Enggak, masuk GCI dulu baru kenal Ko Riki. Oh, gitu. Terus sampai sekarang jadi soulmate gitu ya? Ya, kurang lebihnya lah. Ya, mantap. Ko Riki itu memang baik dan memotivasi semua orang. Oh iya. Ya. Ya itu tahan sekali kalau cerita sama orang itu ya. Waduh, berjam-jam itu dia kuat. Istimewa. Istimewa. Ya kan? Istimewa. Ini, Ko Ariel ini yang dulu kasih tahu saya masuk di GCI. Oh, Ko Ariel yang ngajak? Ya. Jadi dulu itu awalnya itu kan sudah lama ya nggak kontak ya sama Ko Ariel ya. Jadi sekarang ini kita bicara GCI ya. Bisnis ya, kan boleh. Ya, jadi dulu itu kejadiannya itu di rumah sakit saya ketemu Koko Gunawan. Tahu? Marta tahu Gunawan? Nggak tahu ya.
Belum Nah, kenalan. Gunawan ada di GCI. Jadi Gunawan itu habis istrinya melahirkan, kamar di rumah sakit itu ditempati sama istrinya kakak saya. Oke. Nah, tidak sengaja ketemu, habis itu main basket bareng. Habis main basket bareng, ketemu sama Ariel ini. Oke. Nah, habis itu Terus? cerita-cerita ya apa ya caranya nambah teman dari luar, networking apa, terus ya ngajak mulai GCI. Nah, sudah Ya. GCI ini Terus? kayak apa? Sudah kayak kerjaan ya dulu. 2-3 tahun Kenapa kok pertama itu, kerjaan, Bu? wah kayak kerjaan sudah wis tumplek-blek, wis sama kayak Ricky wis lah. Wis Loh, pokoknya bentar, bentar. apapun di GCI itu mesti ya muka saya Ricky, saya Ricky, saya Ricky gitu terus, wis. Gitu terus. Wis, Oh, loh, GCI itu jadi kok Bono dulu pertama kali masuk jadi member biasa kan? eh dulu itu Pernah pengurusnya jadi masih apa? sedikit. Pengurusnya sedikit. Pengurusnya sedikit. Oke. Waktu Terus, LP-nya Felix itu pengurusnya sedikit, ya wis sembarangan dikerjai wis. ya, Wis ya, langsung berarti in, kok Bono juga juga ngapain aja wes kok Bono mau ya? iya, iya wis. Oh, Apalagi alah. ya harus aktif ya. Desa tinggal diem, wis pokoknya wis sama Ricky itu wis terus wis nggak ngerti. Oh, Habis alah. gitu, habis Felix habis, C Margaret toh, LP. Wah, itu wis mulai tambah seru wis. Tambah seru. Waktu itu saya jadi apa ya? Jadi LT kalau nggak salah. Pernah jadi apa aja kok di GCI? Coba ceritakan. Waktu pertama nggak ngerti jadi apa ya. Nggak ada pangkat-pangkatannya, nggak ada. Seksi Jabat apa situ nggak kalau ada. pertama itu. Ya, tahun kedua Terus, jadi LT dan perlengkapan. oke. Terus tahun ketiga jadi VP. Lupa VP apa. Oke. Tahun keempat itu tahunnya Ricky kalau nggak salah ya. Tahun keempat itu habis Ariel itu, iya Ricky. Mm-mm. Berarti tahun kelima. Ricky. Ricky itu jadi EVP. EVP apa? EVP Lupa juga. internal. Internal. Oke. Lalu? Ngurusin internal. Habis itu tahun ini jadi GLC. Gitu. Oke, oke. Itu ada banyak pertanyaan, eh kapan Koko jadi LP? Mau Wah, nggak aku jadi LP kok? nah ya itu. Gimana? Mestinya Mau sih nggak? pernah pikiran tahun ini. Tapi kok rasanya enggak dulu deh. Oh, Andri dulu lah. aku yakin sih kalau misalnya LP-nya Kobono pasti penggemarnya banyak ceweknya. Terus bisa anu, lucu-lucu nanti. Iya, stand up comedy semua. Aduh, Iya. sumpah ini Jangan ini live Jonas. GCI kali ini lu jempol, aduh. Makanya. Sis. Oke, Kayaknya tahun depan. lalu lalu ya kan, keuntungan udah berapa tahun? 6 tahun ya? Berapa? 5 apa 6? Ya, Ya. Lupa. 5 atau 6 tahun di GCI. Keuntungannya itu Koko dapat apa aja sih? Wah, dapat teman-teman yang istimewa. Istimewanya gimana kok pakai telur dah? Wah, pakai pakai sembarangan nih. Ciami. Oke. Baca dari C. Selain Margaret, Philip itu, wah, kalau lihat sekarang Selkomsi ya, wah, Philip itu amazing. Dia juga handle Wilan lah, ada Willy, ada Ariel, wah, ciami-ciami lah orang-orang. selain mendapatkan teman atau relasi, apalagi kok keuntungannya kalau buat Kobono? Gini ya, apa, pentingnya berorganisasi ya. Kalau bagi saya selama ikutin GCI itu, eh, kita bertemu nggak harus ke yang lebih tua ya. Kan ada memang ya. Tapi kan banyak yang muda-muda juga ya. Kita tuh perlu belajar sama yang muda. Kalau nggak berorganisasi kita susah ketemunya yang muda. Karena kedepannya pun customer kita ini yang muda-muda ini. Gak cuma yang tua. Ya kan? Justru hadapin yang muda ini. Kalau nggak berorganisasi gini, nggak apa ya bahasanya nggak gatuk.
susah. Tuh. Pikirannya nggak nemu. Itu katanya kalau aku aja yang tua, ya apa? Dia nggak merasa tua. Itu tuh pertanyaannya deh. Pernah bosan nggak berorganisasi? Ya pasti ada lah ya. Waktu di mana kita itu boring pasti ada, semuanya itu pasti ada titik jenuhnya lah. Tapi ya gimana ya? Saya itu kalau di GCI itu it's like a family. Meskipun terkadang sama Ricky nggak dekat, kita nggak ngomong, bukan berarti tukaran ya. Ya memang gak wayai ngomong. Kita kan gak punya kehidupan sendiri-sendiri ya, kok ya. Iya, makanya. Ya itu tapi it's good lah. Fun. Sekarang banyak yang muda-muda yang umur 22, 23, wah lucu-lucu, wah tambah amazing. Iya, oke. Kok ini kok, bentar. Nih, jawab silahkan. Ini dari C. Cynthia. Bagaimana aku ganteng menghadapi pandemi ini? Kan kalau staff check-in listrik harus mengunjungi. Ya selama ini sih masih berkunjung ya, masih ada lah ya. Ada juga Koko Edo itu kapan hari ada mau ganti lampu ya, tetapi istrinya kan berjaga-jaga. Jadi ya dipending dulu sampai tenang, sudah setidaknya aman ya, baru betulin lagi. Ya itu pasti ada lah. Kalau di masa pandemi ini ya ada pemasukan ya bersyukur lah. Oke. Sudah terjawab ya C. Cynthia ya, semoga sudah terjawab. Terus kita ini Marta mau tanya, tadi kan kita udah ngomongin tentang GCI sedikit gitu ya. Nah, menurut Koko, pemimpin itu apa sih, Kok? Menurut Koko sendiri, pemimpin itu apa? Leader ya. Leader itu, saya ini kalau pertanyaan gini-gini ini, susah ya. Leader itu seorang leader ya. Leader itu apa ya? Yang enggak. Leader itu yang bisa merangkul semuanya ya. Meskipun bukan merangkul yang harus gimana ya. Tapi bisa menjangkau semuanya. Enggak asal perintah aja. Ya itu sih. Yang selama ini ya, saya pun di perusahaan, saya pun bingung juga terkadang mau leader atau mau jadi bos. Itu kemarin ada di IG-nya GCI itu bagus. Bedanya leader sama bos. Wah itu bagus banget. Aku berusaha nerapin ya. Jadi tidak cuma asal perintah ya. Dimana kita harus turun sendiri. Kalau misalnya kalau saya di lapangan kalau nggak bisa, gimana caranya kita harus langsung ambil alih dan juga membimbing mereka yang di lapangan. Nah, tapi itu yang sendiri, itu yang harus lebih ke leader atau bos? Pasti bos. Saya ngakuin bos. Banyak. Selalu merintah-merintah itu, banyak sudah habis. Ya belakangan ini belajar sih. Untuk merubah ya. Kalau jadi bos itu capek. Dipikirin sendiri. Capek merintah. Dipikirin sendiri. Yang bawah nanti taunya perintah, nggak ngerti perintahnya, nggak ngerti jelas atau enggak, dia bisa terima atau enggak. Akhirnya nggak jalan, ya kita marah-marah terus. Itu loh. Itu yang penting sih. Makanya kalau leader ya kita harus bimbing mereka. Ya tapi susahnya gini, kalau nggak nyender-nyender ya, akhirnya balik lagi, bos mana? Kamu kan, aduh. Ya itulah. Oke, ada pertanyaan dari Dea.
Koko Ganteng, gimana menghadapi member yang karakternya beragam? Nah, Oh ya ini kayak dia itu berarti ya. nah, ini sedikit sama pertanyaannya Marta yang ada di buku ya kan, ada di contekan. Jadi kayak gimana sih Koko membangun relasi sama orang-orang baru di komunitas gitu? Ya ini ya. Kita kalau tidak aktif nggak akan kenal. Intinya kita harus sama-sama aktif sih. Ya kan? Aktif, terus apa? eh ya lebih supel lah ya ke anak-anak ini dan tidak terlalu memaksakan kehendaknya kita, meskipun yang sudah lama di GCI, yang sudah tua di GCI, itu sih. Jadi kalau nggak sama-sama aktif ya kita nggak akan mengenal. Makanya beberapa kali sama yang baru-baru itu saya beritahu, ya kita nggak bisa apa ya, janganlah kita ini selalu harus dihubungi, dipanggil-panggil, ayo ikut dong. Memang lah kita ini masuk, misalnya kita masuk join di GCI ya, kita ini diajak sama teman. Tapi kan dari kita sampai mau join itu kan pasti ada maksudnya. Nggak tahu mau berbisnis loh apa, itu kan pasti ada maksudnya. Nah, ya itu dikejar terus saja. Kemarin pun juga ada quote dari Andre ya. Sungkan nggak gara isoge, ya benar. Sungkan ya nggak rai akeh konco ya enggak. Jadi ya berteman aja. Nggak orang kalau koncoan juga nggak nyakiti kok. Kita kenalan, oh ya kenal ya, nggak nyakiti. Jadi it's okay. Ya itu sih, prinsipnya itu aja. Kalau beraneka ragam ya nggak bisa apa-apa ya. Ya kita memaklumi aja, menerima, oh ya orang ini memangnya kayak gini, oh, orang ini memang seperti ini. Itu sih. Ya, pasti dalam satu komunitas tuh kayak kan beragam karakter, beragam sifat, beragam kayak beda-beda kan setiap orang. Jadi ya pasti ada yang pro dan kontra sama kita nggak sih, Ko? Ya, Jelas, jelas, betul. Oke. Banyak. Ya. Ko, silakan dijawab. Ini pertanyaannya dari C. Nadia. What is your value in life? Value in life. Apa ya? Bingung aku jawabnya. Loh, Tidak pernah terpikirkan selama ini. segampang itu loh. Ko Bono ini mau enak orangnya. Lucu. Iya, enggak apa, enggak pernah mikirin sampai gitu ya. Ya, oke. Sorry Nat, belum Nat. Nanti saya cari Nat. Ya begitulah. Ini Ko, ada dari Ko Ariel. Apa yang diharapkan dari GCI East Java ke depan? Ada nggak Ko jawabannya Ko? Jadi kalau ke depannya ya pasti kan lebih gede. Sekarang aja membernya sudah banyak ya. Sudah dikenal di mana-mana nih. Ya. GCI ini. Ya kan? Ya saya itu lebih ke ini loh. Sama organisasi lain itu bisa lebih raket ya. Kan banyak nih Surabaya ini organisasinya. Ya kan? Kita setidaknya bisa raket sama mereka itu, wow, bagus sekali. Jadi tidak berdiri sendiri. Jangan berdiri sendiri. Harus bersama-sama lah ya. Sekarang ini GCI sejak zamannya Ariel itu kan lebih ke, kalau saya ya alaminya itu lebih ke bisnis. Jadi lain dari yang GCI lainnya. Jadi makanya kayak GCI Academy lah, GCI apa itu kan nggak banyak gitu loh update-nya ya. Kalau Marta lihat ya.
gitu loh. Ya nggak apa-apa kita seperti ini pun itu bagus dan sudah Kok, mulai terkenal ya dijaga, jangan sampai rusak ya, sebenarnya GCI, benar. ya kan? Kok, aku punya Hmm. pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan dari Terus, Ko terus. Peter Ang ya. Ko kan udah pebisnis, punya keluarga juga, punya organisasi juga. Itu gimana cara membagi waktunya? Terus terang sekarang saya ngurangi GCI, Oh, beneran. kenapa? eh Ya ME ini banyak yang harus dikerjakan. Saya sudah apa ya 4 tahun itu, waduh, rasanya itu GCI kayak perusahaan saya. Oke, Iya. sudah menyatu gitu ya. Kenapa? Sudah menyatu. Iya. Dan juga saya sih mestinya pengen jadi LP sih. Justru Oke. itu saya tak mundur sedikit, tak siapin profil yang baik lah, yang lebih baik. Supaya jadi LP itu kan ya ada profilnya yang baik lah. Nggak asal jadi LP lah ya. Jadi Siap, siap, teman-teman siap. kalian monggo yang mau jadi LP, ya kan? Jadi tahun ini pun kan sudah ada Kok Andri ya. Alangkah Kandidasi baiknya kan? kalau ada, alangkah baiknya kalau ada satu kandidat lagi, ya kan? Satu kandidat lagi biar seru. Jadi kayak apa? Kayak pemilu sungguhan. Benar, Nah, ini benar, yang benar. GCI Java yang selama ini single candidate dan penunjukan. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau bisa tahun ini. Seru ini. Asik, asik, asik. Aku mau mendukung Kobono jadi LP karena Aduh, nanti ya. bakal lucu pasti ya kalau jadi Ya, LP. ya. Teman-teman pesen Nah, ya, jangan leave GCI Java dulu. Perpanjang tahun depan. Sampai 2022 lah. siap, siap, Ya, siap. Ini itu. kok, silakan dijawab dari Ko Peter Ang. Boleh tanya Hmm. dong rahasia kesuksesan Koko Bono sekaligus suka duka baik dalam keluarga, bisnis, dan berorganisasi. Wih, panjang nih. Yang jawab apa Panjang. tuh? Sing mana? Yang mana dulu? Suka juga berorganisasi. Boleh, berorganisasi dulu. Bisnis lalu keluarga. Ya. Kalau berorganisasi suka dukanya ya, kita sih masih mengalami banyak sukanya sih saya. Ya. Oke. Buktinya kerja di apa seperti di perusahaan GCI itu ya fun, seneng. Jakarta lah kemana tapi ya ada efeknya sama keluarga ya. Sambil mikirin istri sendirian di rumah. Mm-mm. Itu tahun berapa ya? Saya ke Jakarta bolak-balik GCI itu. Mm-mm. Papa saya sempat ngomel sih. Kerjain apa yang di GCI? Ih, ya gimana ya? Ya tidak bisa ngomong, saya pun juga tidak bisa jawab. Kalau ditanyain gitu sama orang tua saya, ya tidak bisa jawab. Tapi gimana lagi? Di sini kita belajar ya, banyak belajar ya itu. Kalau suka duka di bisnis, sukanya ya pengerjaannya sesuai dengan passion saya. Passion. Just, meskipun ya stres. Terkadang mau meeting sama owner itu, waduh, why meeting the owner? Mules, stres dulu, down dulu, waduh, Itu itu grogi duluan ya. ya, ya, gitu. Nah, itu pun ya banyak lah. Tapi kalau sudah jadi selesai, kita sih nggak anu ya, nggak tarik ujiannya itu enggak. Tapi, wih, bisa ya ngerjain gini ya, wih, bisa ya ternyata ya, Mm-mm. Ada gitu. kesenangan tersendiri gitu kan ya, Go ya. Betul, Kalau kepuasan. Ya itu. Tapi ya nggak bisa sesempurna gimana ya. mm-mm, Ya kita mengusahakan yang terbaik lah. Itu. pasti. Mm-mm. Lalu yang keluarga udah belum? Keluarga. Kalau keluarga sih ya masih menantikan momongan.
Siap, kita doakan Itu aja. sama-sama. Amin. Amin. Ya itu sih. Justru konsentrasi in social group like GCI itu banyak ditolong Tuhan untuk membuat bisnis tambah lancar. Oh iya, Ya, iya. itu juga begitu ya. Makanya berorganisasi itu penting. Penting, ya. Penting. Sekecil apapun organisasi itu pasti ada efek. Dulu Koko masuk di GCI motivasinya apa? Apakah menjalin relasi, tambah teman aja, atau mau Awalnya bisnis tambah teman, dengan apa? awalnya tambah teman, tambah teman. Tambah Saya teman. curhatnya tambah teman, networking, yaitu. Tapi kalau sudah apa ngerjain di satu event gitu ya, seru, beneran seru. Kok pernah di Kerepotannya, event apa aja kok? wah kalau di GCI yang Pokoknya tiap tahun saya tidak pernah lepas itu WFA, Work for jadi Autism. mm-mm. Kurang apa? Oh, Tahun selama lalu aja saya jadi PD WFA saya. Tahun lalu. oh, oke oke oke. Selamanya perlengkapan. Perlengkapan. Siap siap. Ya, Ini harus di tahun ini karena ada pandemi ya. Jadi di cancel ya. sayang sekali ya. Sayang Padahal sekali. bagus banget itu program. Ya, betul. Ini kok, cara membagi prioritas antara kerjaan sama organisasi, mana yang lebih diutamakan? Dari Ko Teguh. Kalau sekarang ya, jujur aja pekerjaan ya. Sekarang kan penerusnya, wah, ciamik-ciamik loh. Wah, aktifnya itu perlu apa ya, semangat baru. Hmm. Perlu semangat baru. Perlu semangat baru. Wah, kalau dulu mungkin ya, kalau yang dulu-dulu ini katanya kok Ariel totalitas. Dulu itu sampai rasanya itu masuk di foto di grup itu sampai blenger. Mungkin ya, member itu blenger. Bono lagi, bono lagi, bono lagi, bono lagi. Saya aja lihat, saya sih blenger ya. Ya tapi apa ya, kalau kita ini yang lama ini eh, ya memang harus ngawal ya. Koriki pun juga selalu ngingetin saya. Harus dikawal, harus dikawal. Itu penting. Kayak Ci Margaret itu kan tetap ngawal terus. Ya itulah, kita saling menjaga. That's why. Nah, kok, hmm? Nah, kok kalau misalnya nih, kok jadi LP. Nah, dibalikan lagi ke pertanyaan yang tadi Ko Teguh. Koko akan mengutamakan yang mana? Kalau Koko jadi LP. Ya, ya kalau sudah jadi LP ya, mungkin prioritasnya GCL lebih besar dari pekerjaan. Di mana Oke, pada tapi saat karena saya jadi LP, ya pekerjaannya semi autopilot itu sudah, wah, kayaknya harus prepare yang baik iya, sebelum iya, jadi LP. iya, iya. Setuju, setuju, Ya, setuju. Keren, keren. ya aku nggak pusing. Nih, ada dari Cevif. Saya ngefans banget sama Koko. Mau nanya dong tujuan hidupnya kalau boleh tahu apa? Tujuan hidup ya happiness lah. Mau apa lagi? Ini pertanyaan apa ya, Christian ini ya? Ya happiness lah. Ya kan meskipun tidak sempurna-sempurna banget ya. Yang penting bahagia. Ya. Mensyukuri segalanya. Apa yang kita miliki ya disyukuri. Punya teman-teman yang beraneka ragam seperti kata dia tadi ya bersyukur. Ada sing gemes no, mencek no, lucu-lucu ya kan? Itu happy banget. Meskipun terkadang boring ya, jujur. Terkadang boring. Boring. Iya, 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 iya. Oke. Iya. Ini Terus. Koko nemu nggak? Kok Kelvin mau tanya, ketawanya kok bisa kencang gitu? Gimana caranya? Latihan Asal dari kecil. Latihan dari kecil.
sering teriak-teriak di rumah. Makanya kali ini lucu-lucu ya kalau komennya. Iya kok, ya ampun. Selama aku jadi Kenapa ya? moderator ini paling lucu. Nah makanya kenapa ya? Kok saya ini lucu banget ini. Sis, Ya kacau. wes, ayo wes teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ayo ditanyakan sekarang. Kalau enggak, kita tutup dengan Koko Bono nyanyi. Jangan nyanyi. Ada nggak sih pesan tersendiri dari Ko Bono untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai organisasi itu kayak terpacu untuk memiliki organisasi gitu. Silakan Ko. Ya itu seperti yang saya bilang tadi. Kita berorganisasi itu memang prinsip utamanya pasti kita networking, berteman, ya kan? Dan yang pasti kalau kita di dalam organisasi itu kita belajar banyak dari sifat-sifat kita. Kita kan bisa merefleksikan, wah kita itu gimana ya? Jadi apa ya? Jadi kita itu enggak monoton, hidupnya enggak monoton gitu. Cuma itu aja kita cuma berteman 3-4 orang. Sekarang kalau kita ada organisasi ya, kita punya teman organisasi, kita punya teman SMA, teman kuliah, teman kerja, banyak. Meskipun nambah satu itu tambah luas. Dan dimana dulu kan saya ini melihatnya kan acaranya GCI ini sosial, how to give. Kita kalau ngadain acara kita kerja, kita nggak dibayar juga enggak. Tapi kita lihat antusias teman-teman kalau kerja, wow, it's amazing. Di mana lagi kita bisa memberi? Kita kerja itu ya memberi servis, tapi ada paybacknya, dibayar. Kalau GCI, organisasi apapun, kita memberi waktu kita, sosial meskipun nggak duit, tenaga, wow, itu penting. Sosial, membantu orang itu di hati itu rasanya wow. Biar kan ada kebahagiaan ya sendiri ya kan. Ya. Meskipun kita nggak bisa duit, tapi waktu kita berikan waktu itu wow, amazing. Itu sih, jadi berorganisasilah, jangan sampai tidak berorganisasi. Ya. Oke. Ya. Udah kasih pesan juga, jangan lupa berorganisasi karena organisasi itu penting ya kan untuk menjalin relasi, lalu apalagi kok membentuk karakter juga bisa. Membentuk karakter juga, betul. Oke, thank you thank you guys. Oke, Ko Bono, sukses terus ya. Oke. Ya, sukses, sehat selalu guys. Ya. Oke, bye-bye, Ko Bono. Bye. See you.